Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 16, ayat 17, ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika utawi mengkono munafikin iku alladzina wong akeh istarawu kang padha ngijoli sapa munafikin ad-dhalalata ing sasar kesesatan bil huda diijoli kalawan pituduh. Fama rabihat mongko ora bati ora untung apa tijaratuhum dagangane munafikin. Wa makanu lan ora ana sapa munafikin iku muhtadina padha oleh pituduh kabeh, tidak mendapat petunjuk. Ayat 17. Masaluhum utawi tepane wong-wong munafikin iku kamasalil ladzi kaya tepane wong istauqadanaron kang ngurupake sapa alati ing geni naron ing geni falamma adaat mongko nalikane madangi apa nar ma khaulahu ana ing kiwa tengene alati dhahaba mongko nyirnakake sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan padange munafikin watara kaum lan tinggal sapa Allah ing munafikin fi dulumatin ing dalam pira-pira petengan gelap gulita lai besiruna kale ora padha bisa ningali sapa munafikin. Ayat 18. Iku sumun kaya wong budak, bukmun kaya wong bisu, yun kaya yang buta picek. Fahum mongko utawi wong-wong munafikun iku layar ciuna ora padha bisa bali sapa munafikun. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 16. Ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang munafik. Dan ayat ini juga menerangkan kebodohan orang munafik. Kebodohannya apa? Orang munafik itu mengemukakan keburukan, kejelekan tingkah laku dan perkataan yang buruk. Ya, orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk tersebut pada ayat di atas merupakan orang-orang yang salah pilih. Loh, kok bisa dikatakan salah pilih? Iya. Orang munafik itu menolak petunjuk jalan yang lurus. Ditolak oleh Allah, dikasih petunjuk jalan itu malah tidak mau. Mereka memilih jalan yang sesat menurut hawa nafsu. Berarti kan salah pilih. Jadi kita orang Islam bersyukur pada Allah tidak salah pilih. Akhirnya apa? Karena salah pilih, pilihan itu merugikan mereka sendiri. Jelas rugi. Karena apa? Mereka tidak mau menerima kebenaran. Itu gara-gara salah pilih. Dalam ayat ini Allah mempergunakan kata membeli. Itu untuk kata ganti menukar. Jadi orang munafik itu menukarkan hidayah, menukarkan petunjuk, ditukar dengan kesesatan atau dhalalah. Nah, petunjuk ditukar dengan kesesatan. Hasilnya apa?
Hasilnya akhirnya orang-orang munafikin kehilangan petunjuk. Karena kehilangan petunjuk akhirnya mendapat atau memperoleh hasil yaitu kesesatan. Jelas ini. Petunjuk yang semula mereka miliki itu berupa kesediaan manusia untuk menanggapi kebenaran dan mencapai kesempurnaan. Memang kesediaan itu kan bagaikan modal pokok. Ya modal inilah yang sudah siap sedia itu loh. Itu lenyap dari tangan mereka. Oleh karena itu mereka tidak akan mendapat keuntungan dan tidak dapat mendapat petunjuk lagi dari Allah. Hati-hati. Ayat 17. Di dalam ayat 17 memberikan gambaran lain tentang orang-orang munafik. Ya seperti sebutkan pada ayat-ayat yang dahulu dengan perumpamaan yang nyata lah. Jadi orang-orang munafik yang dimaksud dalam ayat 17 ini ialah orang-orang munafik dari ahli kitab. Waktu itu ahli kitab orang-orang Yahudi, Bani Israel. Tapi tidak semuanya. Kok dikira semuanya? Sebagian besar. Mereka itu orang-orang munafikin telah beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul yang telah lalu. Sudah percaya. Maka seharusnya mereka juga harus beriman kepada Al-Quran dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini. Tapi karena kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat, kitab Zabur, akan tetapi disebabkan mereka dipengaruhi oleh kebesaran, ketenaran mereka di masa lampau. Akhirnya orang-orang Yahudi tidak mau beriman, gengsi. Jadi menurut dia orang Yahudi zaman Bani Israel memang bangsa yang terkenal saat itu dibandingkan bangsa Arab. Gengsi, egois, tidak mau menghormati yang lain. Ya akhirnya tidak beriman. Itu taubahnya seperti orang munafikin itu orang yang menyalakan api. Orang yang menyalakan api untuk menyinari tempat sekitarnya. Ya, tiba-tiba api itu padam. Sehingga apa? Mereka berada dalam gelap gulita ini. Saya ulang lagi. Orang-orang Yahudi yang menjadi munafik itu tahu banyak mereka itu seperti orang yang menyalakan api untuk menyinari tempat sekitarnya. Tiba-tiba api itu padam. Sehingga mereka berada dalam gelap gulita. Nah, yang memadamkan memang Allah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka orang-orang Yahudi yang munafikin itu dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Bodoh. Diterangkan dalam surah Al-Munafikun ayat 3. Dilanjutkan ayat 18. Di dalam ayat 18 itu menerangkan orang-orang munafik itu tidak hanya seperti orang yang kehilangan cahaya terang, tetapi mereka juga seperti orang yang kehilangan beberapa indera yang pokok. Indera yang pokok. Apa itu? Tidak dapat mendengar tuli, tidak bisa bicara bisu, tidak bisa melihat buta. Nah, orang yang seperti ini tentu akhirnya mengalami kebinasaan, jelas toh. Tidak dengar, tidak bicara, tidak bisa melihat, akan hancur binasa. Nah, orang munafikin yang seperti ini dikatakan tuli. Mengapa bisa dikatakan tuli? Cara Jawa budek. Karena mereka tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan petunjuk. Akhirnya apa? Tidak paham. Meskipun mendengar juga gak paham. Dikatakan bisu karena mereka tidak mau menanyakan hal-hal yang kabur bagi mereka.
sudah bodoh, tidak mau tanya, tidak mau ngaji. Nah itu, tidak meminta penjelasan dan atau tidak mau meminta petunjuk. Sehingga apa? Sehingga orang-orang munafik ini kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat dari segala pelajaran dan ilmu pengetahuan yang dikemukakan Rasul. Ya seperti kita, alhamdulillah, ngaji kitab Al-Ibris, kitab tafsir Al-Ibris bersama-sama. Di sini bersama-sama akhirnya bisa mengkaji diri kita sendiri untuk berubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik kan. Akhirnya tujuan ke situ. Dikatakan buta, cara Jawa picek, cara orang Jawa buta. Kenapa? Karena mereka orang munafikin itu kehilangan manfaat pengamatan dan kehilangan manfaat pelajaran, sehingga tidak dapat mengambil pelajaran dari segala kejadian yang mereka alami, dari pengalaman bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, pondok pesantren yang lain, masyarakat lainnya. Itu studi banding itu juga penting. Tadi banding, karena mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar gara-gara sifat-sifat dengki, sombong, menghancurkan, menghambat Islam. Nah disitulah mereka tetap membeku di tempatnya sehingga tidak mengalami, malah mengalami kehancuran. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.